Pengenalan tentang kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri merupakan perguruan tinggi yang berkomitmen menjadi sebuah kampus teknologi inovatif dengan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan berbasis digital, kewirausahaan, dan kearifan lokal. Gunung Giri mendorong mahasiswanya untuk menguasai teknologi informasi, data science, dan juga inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0. Sekaligus menanamkan nilai-nilai religius. Dengan visi tersebut, Gunung Giri berperan aktif dalam mencetak generasi muda yang lebih aktif, kreatif, dan berdaya saing di era transformasi digital. Teoritis, information retrieval atau bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada proses menemukan dan mengambil kembali informasi yang relevan dari kumpulan data besar. Biasanya dapat berupa teks terstruktur. Menurut Manning, Rehoboam, dan Schwartz 2008 dalam buku Introduction of Information Retrieval, IR ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan mengidentifikasi dokumen yang paling relevan di antara koleksi besar yang tersimpan di komputer. Nah, secara historis, IR ini berkembang sejak tahun 1950-an. Melalui sistem awal seperti Smart Information Retrieval System di Cornell University, kemudian berevolusi pesat seiring dengan munculnya internet dan juga mesin pencari modern seperti Google. Nah, hingga kini menjadi fondasi bagi teknologi berbasis kecerdasan buatan dan juga analisis data besar. Nah, untuk bagian manfaatnya sendiri itu ada 5. Yang pertama, mempercepat pencarian informasi. Nah, di sini memungkinkan pengguna menemukan data yang relevan tanpa kita perlu membaca semuanya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Nah, di sini penting untuk riset, bisnis, dan juga pendidikan. Yang ketiga, ada sistem rekomendasi. Nah, ini seperti YouTube, Netflix, dan juga e-commerce. Untuk yang keempat, ada analisis big data dan teks. Nah, ini tuh bisa membantu para peneliti untuk menemukan pola dan juga peran dari data yang cukup besar. Yang kelima yaitu pustaka digital dan juga arsip. Nah, ini nantinya memudahkan pengelolaan dan pencarian dokumen akademik. Nah, untuk selanjutnya bagian cara kerja. Yang pertama, data collection. Ini nanti sistem mengumpulkan data dari web, dokumen, database, dan lain-lain. Contohnya Google Code yang mengcrawl halaman web. Yang kedua, data processing dan indexing. Ini nanti dokumen dibersihkan melalui otomatisasi, stemming, dan juga software retrieval, lalu dibuat indeks agar pencarian bisa cepat lagi. Misalnya indeks seperti buku telepon digital. Yang ketiga, query processing. Nah, ini nanti pengguna mengetik kata kunci, sistem memproses dan mencocokkan dengan indeks. Contohnya query harga laptop murah. Yang keempat, ranking dan retrieval. Sistem memberi skor relevansi, misalnya TF-IDF dan juga BM25. Dan ini nantinya menampilkan hasil yang teratas. Contohnya hasil Google diurutkan dari paling relevan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluation, yaitu sistem mengukur akurasi, presisi, recall, dan relevansi hasil pencarian. Contohnya evaluasi model IR di laboratorium universitas. Dan contoh nyata yaitu ada 4. Nomor 1, mesin pencari Google, Bing, dan sebagainya. Information retrieval digunakan untuk memproses jutaan halaman web dan menampilkan paling relevan berdasarkan kata kunci pengguna. Sistem ranking seperti PageRank dan BM25 menentukan hasil urutan pencarian. Selanjutnya yaitu nomor 2, platform e-commerce adalah Shopee dan Tokopedia. Information retrieval membantu pengguna menentukan
Information retrieval digunakan dalam pencarian judul, penulis, atau topik berbasis data, jurnal, dan e-book seperti Google Scholar atau Corpus Nas Digital Library agar pengguna cepat menemukan referensi yang relevan. Yaitu selanjutnya nomor 4, yaitu analisis data teks dalam riset atau bisnis. Informasi retrieval diterapkan untuk text mining seperti analisis sentimen pelanggan, opini publik di media sosial, atau penggalian topik riset dari kumpulan dokumen besar. Selanjutnya yaitu analisis kelompok. Kemampuan informasi retrieval sangat penting bagi calon profesional di bidang teknologi dan manajemen data karena menjadi dasar memahami bagaimana informasi dikumpulkan, disimpan, dan ditemukan kembali secara efisien. Di era big data dan kecerdasan buatan, kemampuan informasi retrieval membantu profesional mengelola volume data besar dan mengekstrak informasi relevan untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Selain itu, pemahaman informasi retrieval memungkinkan pengembangan sistem pencarian, rekomendasi, dan analisis teks yang menjadi inti berbagai aplikasi digital modern seperti mesin pencari, e-commerce, dan sistem bisnis cerdas. Bagi mahasiswa teknologi dan manajemen pada data, menguasai informasi retrieval berarti siap menghadapi tantangan industri yang berorientasi pada data-driven decision making serta mampu berkontribusi dalam inovasi digital yang beretika dan efisien. Berikut merupakan salah satu contoh penerapan information retrieval pada sebuah data. Gambar tersebut merupakan word cloud atau kumpulan kata kunci yang menggambarkan konsep dari information retrieval. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan bahwa information retrieval adalah bidang multidisiplin yang menghubungkan teknologi, data, dan komunikasi digital untuk memudahkan pencarian serta pemanfaatan informasi secara efisien di era modern. Kesimpulannya, secara singkat, information retrieval ini merupakan sebuah fondasi penting dalam dunia teknologi informasi modern dikarenakan memungkinkan kita untuk menemukan, mengelola, dan memanfaatkan data secara lebih efektif di tengah arus informasi yang sangat besar. Kemampuan ini tidak hanya memberi efisiensi kerja dan juga inovasi, tetapi juga menjadi keterampilan utama bagi siapapun yang ingin berperan dalam era digital berbasis data. Mari kita tingkatkan literasi digital dan juga kemampuan dalam mencari serta mengelola informasi secara cerdas agar dapat menjadi generasi yang lebih adaptif,